Assalamualaikum. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol terkait, literasi ya, dunia literasi. Kalau sekarang saya lagi pengen ngomongin buku. Ini buku ini sebenarnya udah sering saya sebut juga. Judulnya Gelombang Ketiga Indonesia nih, oleh siapa, Pak Anies Mata. Pak Anies Mata. Seperti biasa, ini bukan bedah buku, bukan bukan bedah buku yang serius gitu ya. Jadinya saya akan membongkar isi buku ini dengan detail gitu. Enggak. Ini hanya buku saya baca, lalu apa yang saya rasakan setelah membaca buku itu. Itu aja mungkin ya. Jadi semangatnya adalah seperti itu. Oke, buku Gelombang Ketiga Indonesia ini adalah pikiran seorang Anies Mata ya, ketika dia berkecimpung di dunia politik ya. Anies Mata ini mencebur di dunia politik itu saat dia bergabung dalam atau mengikut dalam mendirikan Partai Keadilan. Kemudian Partai Keadilan yang nggak kena ET ya, harus mengubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, sepanjang perjalanan dia berkarir di politik ini dan terakhir dia mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora. Pikiran Ustadz Anies Mata di sepanjang karirnya di dunia politik itulah yang akhirnya dikumpulkan dalam buku ini. Ini buku ini nggak terlalu tebal ya, hanya berapa halaman. Coba lihat ya, tidak terlalu tebal, hanya segini. Oh, isinya hanya 120 halaman. Namun sebenarnya pikiran besar Ustadz Anies Mata di Gelombang Ketiga Indonesia ini juga akhirnya diperjelas dengan beberapa buku-buku lainnya. Cerita tentang apa sih gelombang ketiga ini? Jadi kalau kenapa gelombang ketiga, berarti kan ada gelombang pertama dan kedua. Jadi gini kalau kata Anies Mata, dalam di Indonesia itu ya, sejarah itu dianggap gelombang kalau menurut Anies Mata ya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia itu ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu diberi nama proses menjadi Indonesia, terjadi sejak abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-20. Gelombang pertama ini karena menjadi Indonesia ya, kata Indonesia pertama muncul kan justru di zamannya Sumpah Pemuda. Di zaman era-era kebangkitan nasional saat itu, di tengah perjuangan fisik yang terus menerus belum berhasil gitu ya. Akhirnya ada anak-anak muda yang cukup tinggi pendidikannya tersadarkan gitu bahwa kita butuh berjuang ini tidak parsial, tidak antar suku, antar kerajaan, melainkan bergerak bersama dalam satu bendera gitu. Namanya apa? Satu negara, satu nama gitu, atas nama satu kan. Nah itulah akhirnya muncul nama Indonesia. Karena itu di Sumpah Pemuda itu jelas sekali ya. Kita ini berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kata Indonesia ini lahir pada saat itu dan inilah gelombang pertama, gelombang menjadi Indonesia. Di akhirnya kamu coba Indonesia. Ini di sebelum merdeka ini ya, menjadi sampai dengan merdeka juga masuk di gelombang pertama. Gelombang kedua terjadi yaitu saat kita merdeka sampai dengan saat reformasi yang itu disebut sebagai menjadi negara modern. Jadi perjuangan Indonesia sebagai menjadi negara modern diawali dari ini gelombang kedua ya, dari kita merdeka terus sampai dengan pergulatan politik yang luar biasa di sepanjang dari mulai merdeka sampai dengan reformasi ini luar biasa sekali. Antara mau demokrasi dulu atau ekonomi dulu, ini prosesnya begitu. Nah, itu sampai dengan reformasi kemarin. Nah, gelombang ketiga ini apa? Gelombang ketiga ini adalah di mana kita menjadi tantangan dan lingkungan yang baru sama sekali. Gelombang ketiga ini. Gelombang ketiga ini ya sekarang ini harusnya kita mulai. Ya, gelombang ketiga inilah banyak sekali perubahan nilai-nilainya. Dan rasanya kita udah mulai merasakan sekarang. Selain malah kalau di beberapa artikel itu sebutnya kita double disrupsi ya. Disrupsi yang
karena kemajuan teknologi ya, akhirnya batas-batas itu menjadi buram gitu, batas-batas antar negara. Plus sekarang ada pandemi sehingga ini double disrupsinya. Inilah yang disebut gelombang ketiga itu. Jadi di gelombang ketiga ini nanti ciri-cirinya itu kalau mau kita singgung ya, sekilas saja lah ya. Dalam politik itu nanti akan flat ya. Politik itu datar karena memudarinya hierarki dan otoritas. Jadi secara politis nanti udah mulai bergeser. Sekarang sudah mulai ya di beberapa pilkada itu antara anak-anak muda nyalon mana. Jadi mulai enggak ini, enggak ada hierarkinya. Kemudian negara bukan lagi otoritas tapi hanya kapasitas. Lo bisa apa? Negara itu bisa apa? Negara mau bantu apa? Jadi ini lebih pada kapasitas. Kemudian ada makna baru kewarganegaraan. Jadi tiba-tiba kita kamu siapa ya? Sekarang kalau di olahraga aja udah terasa ya. Tiba-tiba ada pemain-pemain asing masuk ke kita. Jadi mulai nggak kayak dulu lagi lah. Kalau dulu kan benar-benar terasa ininya. Kemudian ekonomi nanti juga muncul elemen baru dalam variabel kesejahteraan. Terus ya kesejahteraan jangka panjang ya, jaringan, basis ekonominya basis jaringan, bukan lagi negara atau pasar. Jadi berdasarkan jaringan. Independensi institusi ekonomi. Ekonomi ini luar biasa. Kemudian sosial demokratisasi media. Jadi media udah semakin ini. Kemudian nilai transenden pada individualism, kolaborasi, universalism, connectivity. Akhirnya nanti kuncinya itu pada kolaborasi. Ya. Kalau orang-orang yang masih jalan sendiri ya pasti akan kelibas. Ya teman-teman anak-anak muda ini ngerasain betul ya. Kemudian orientasinya pada kualitas hidup. Ya. Makanya tema-tema di era sekarang ini kan tema-tema go green ya, tema-tema environment etik ya, etika lingkungan. Karena memang sudah mulai berpikir tentang jangka panjang. Bagaimana hidup jangka panjang. Oke, inilah di gelombang ketiga ini. Sekarang tinggal kalau di buku ini mengingatkan kembali kita bisa seperti apa di gelombang ketiga ini. Dalam salah satu mimpinya Nismata mengatakan bahwa kalau kita bisa menggunakan gelombang ketiga Indonesia ini, kita bisa menjadi kekuatan 5 besar dunia dengan segala variabelnya ya. Dan turunannya itu bisa dibahas kayaknya akan ada tulisan-tulisan lain dari beliau yang menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menjadi 5 besar dunia. Demikian ya. Oke, kalau yang saya rasakan sebagai pembaca buku ini memang ternyata benar banget ya. Ada beberapa hal yang saya ngerasain gitu ya. Contohnya native democracy ya. Jadi sekarang ini tuh anak-anak muda itu benar-benar ya demokrat sejati itu anak-anak muda itu yang pengguna yang memahami demokrasi secara beneran gitu ya, karena dia nggak lagi terpengaruh oleh kelompoknya, nggak terpengaruh oleh pilihan-pilihan orang tuanya gitu. Kepala anak-anak sekarang itu begitu cepat berubah karena media sosial yang dia klik. Kita bisa duduk bareng dalam satu meja kopi, ngopi bareng, tapi pikiran kita bisa berbeda. Karena ketika dia memilih kecenderungan, misalnya dia googlingnya itu nyari di pencariannya itu untuk hal-hal yang tentang ini, maka ya dia akan diarahkan terus oleh alat pencari di internet itu ke arah yang memang kita minati. Makanya itu tadi kita duduk bareng, ngopi bareng bisa jadi cara berpikir kita akan sangat berbeda. Seolah-olah kita sama gitu. Kita misalnya bikin acara, bedah buku tentang sesuatu gitu ya. Kita ngumpul memang dalam kerangka yang sama, berarti pikiran kita sama kan. Tapi ketika nanti ketemu tema, salah satu subtema di obrolan kita pasti akan beda lagi gitu. Karena demikian kompleknya sumber-sumber informasi yang kita miliki. Luar biasa ya. Ya demikianlah, semoga kita bisa melewati gelombang ketiga ini dengan optimal sehingga bisa menjadi Indonesia bisa menjadi kekuatan 5 besar dunia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.